Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Nana dari kelas A Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas dan menjawab soal ujian akhir semester analisis kebijakan bisnis. Langsung saja. Yang pertama, jelaskan dan uraikan pengertian dan perbedaan kebijakan publik dan kebijakan bisnis. Kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problem yang memengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Perumusan tujuan pada jenjang strategis memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi pengembangan lingkungan perusahaan. Kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat publik maupun warga negara. Perbedaan kebijakan publik dan kebijakan bisnis. Perbedaannya yaitu kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Sedangkan kebijakan bisnis merupakan studi mengenai fungsi dan tanggung jawab pinjaman umum perusahaan serta problem yang memengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi pembuatan kebijakan bisnis, yaitu yang pertama atau bagian A, pertimbangan regulasi dari kebijakan pemerintah setiap organisasi ataupun perusahaan yang beroperasi dalam kelompok masyarakat yang lebih luas perlu mempertimbangkan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam menyusun strategi kebijakan perusahaannya karena akan selalu dibatasi oleh regulasi, kebijakan, dan peraturan pemerintah. Bagian B, kondisi persaingan Kondisi persaingan merupakan faktor penentu strategis yang besar. Kebijakan bisnis bukan hanya sebatas memberikan pelayanan terhadap pasar, namun juga memenangkan persaingan dalam pasar yang mereka layani. Strategi perusahaan juga harus disesuaikan dengan sifat dan kombinasi faktor-faktor kompetensi, harga, kualitas produk, fitur kinerja, dan pelayanan. Kemudian yang bagian C, pemangku kepentingan stakeholder. Seperti yang kita ketahui, para pemangku kepentingan dalam bisnis dapat bersifat eksternal maupun internal. Para pemegang saham stakeholder dan pekerja pemangku kepentingan di internal perusahaan. Sementara itu, pemasok, pelanggan, dan lembaga keuangan menyediakan pinjaman merupakan pemangku kepentingan di eksternal perusahaan. Kebijakan yang diambil tentu tidak boleh merugikan para pemangku kepentingan tersebut. Kemudian, jelaskan dan uraikan maksud dari strategi dan kebijakan bisnis. Bagian strategi. Strategi adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang mereka capai dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Besarnya peranan manajemen strategis semakin banyak diakui pada masa-masa ini dibanding masa-masa sebelumnya. Dalam perekonomian global yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa secara bebas di antara berbagai negara, perusahaan-perusahaan terus ditantang untuk semakin kompetitif. Banyak dari perusahaan yang telah meningkatkan tingkat kompetisinya ini menawarkan produk kepada konsumen dengan nilai yang lebih tinggi, dan hal ini sering menghasilkan laba di atas rata-rata. Strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan. Dengan kata lain, manajemen strategis terlibat dengan pengembangan dan implementasi strategi-strategi
dalam kerangka pengembangan keunggulan bersaing. Kemudian di bagian kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis merupakan pedoman yang dikembangkan oleh suatu perusahaan untuk mengatur tindakan-tindakan bisnis dengan mengidentifikasi batas-batas di mana keputusan bisnis harus dibuat. Sebuah perusahaan harus menetapkan arah perusahaan dengan berlandaskan yang pertama, berlandaskan pembentukan visi perusahaan atau vision. Pada dasarnya, visi harus menggambarkan beberapa hal, yaitu yang pertama, menetapkan arah tentang apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar berhasil. Yang kedua, menyatakan kemana organisasi diarahkan akan menjadi apa atau untuk berapa lama atau sampai kapan. Kemudian yang ketiga, kondisi ideal yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Meskipun mungkin tidak akan pernah tercapai, tetapi orang-orang dalam organisasi itu tidak akan pernah berhenti untuk mencapainya. Dan di bagian misi, adapun misinya yaitu misi perusahaan atau mission. Yang pertama, melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan beberapa kata yang organisasi. Dua, menggambarkan penyusunan prioritas dan pemfokusan pada kata-kata yang lebih penting atau yang paling penting. Kemudian yang ketiga, mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat atau paragraf yang menggambarkan misi perusahaan. Dan yang keempat, mengirit kata-kata sampai terdengar benar atau sampai setiap orang kelelahan untuk adu argumentasi berkaitan dengan kata atau fase favorit mereka. Bagian strategi dan bagaimana. Strategi perusahaan merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi perusahaan biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan perusahaan, serta bagaimana perusahaan memiliki jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut. Menurut Morrissey, strategis adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu perusahaan dalam menentukan produk, jasa, dan pasarnya di masa depan. Dalam menjalankan aktivitas operasional setiap hari di perusahaan, para pimpinan dan manajer puncak selalu merasa bingung dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat karena keadaan yang terus-menerus berubah. Jelaskan dan uraikan dari 3 landasan tersebut dan bagaimana hubungan antara perumusan visi dan strategis perusahaan. Hubungan antara perumusan visi dan strategis perusahaan. Setelah visi dirumuskan, maka selalu strategis perusahaan harus mengacu pada visi tersebut dan tidak boleh dibalik. Strategi yang disusun duluan baru visi berkelakangan. Sebab hal ini dikhawatirkan strategi tidak akan efektif karena komitmen dan arah tujuan seluruh orang dalam perusahaan berbeda dan kotak-kotak dalam fungsional struktur. Dalam mengkomunikasikan visi dan leadership sangat menentukan menurut Davidson. Peran leadership dalam mengomunikasi visi dapat melalui yang pertama education atau menumbuhkan pemahaman terhadap visi. Kemudian yang kedua education atau menumbuhkan keyakinan kepada semua pihak bahwa kata sesuai dengan perbuatan. Dan yang ketiga motivation atau menumbuhkan kemauan dalam diri pegawai self-motivation untuk berperilaku sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian di definisi lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi maupun kekuatan yang lainnya luar kontrol perusahaan
Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Kemudian bagian eksternal. Lingkungan internal merupakan lingkungan yang ada di dalam suatu perusahaan yang akan memberikan dampak langsung terhadap kondisi perusahaan tersebut. Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi suatu keadaan internal perusahaan yang meliputi kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan identifikasi lingkungan internal perusahaan, faktor internal yang menjadi pendukung perusahaan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting karena manusialah yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor yang sangat penting dalam kemajuan suatu perusahaan. Bagian eksternal, berdasarkan identifikasi lingkungan eksternal perusahaan, maka diperoleh beberapa faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman bagi perusahaan. Lingkungan eksternal adalah semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Unsur-unsur di luar organisasi sulit dikendalikan, namun berpengaruh terhadap organisasi. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Organisasi mengambil input seperti bahan baku, uang, tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal yang mengubahnya menjadi produk atau jasa sebagai output. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Bagian fenomena strategis bisnis yang dilakukan berdasarkan ketiga gambar ini menunjukkan bahwa untuk gambar yang pertama, yakni yang pertama, dengan adanya film Korea, salah satu dari pemain ini mengiklankan memakan permen. Akan menjadi daya tarik pembeli untuk mengikuti memakan permen Kopiko dengan dapat disimpulkan permen Kopiko yang tadinya hanya ada di Indonesia dan hanya sebagian orang menyukainya kini mempunyai daya tarik sendiri karena telah ada di Korea dan dikonsumsi oleh artis Korea, pemain filmnya. Ini termasuk strategi bisnis yang melalui iklan film. Yang kedua, pada masa pandemi tidak hanya mal-mal besar yang mengalami kerugian akibat kurangnya pengunjung. Gerai pizza juga mengalami hal yang sama. Untuk itu, gerai pizza memilih strategi bisnis dengan turun tangan menjual pizza di pinggir jalan. Gerai pizza sangat mengejutkan masyarakat karena kurangnya pengunjung gerai pizza mengalami kerugian dan harus turun tangan. Yang ketiga, beda halnya dengan gambar ketiga dan mengeluarkan atau meluncurkan aplikasi ini, termasuk strategi bisnis yang jarang kita ketahui. Tetapi, dengan meluncurkan aplikasi ini, UMKM akan semakin dikenal tidak hanya di Surabaya, tetapi di seluruh dunia. Dan di sini dapat saya simpulkan bahwa dalam bisnis atau dalam memulai bisnis, perlu adanya strategi bisnis yang diterapkan dalam sebuah usaha atau perusahaan. Dalam strategi, kita pun perlu mengendalikan usaha agar tepat sasaran. Setelah menentukan strategi dan telah mengendalikan usaha, kita perlu mengadakan evaluasi agar kita dapat melihat apa kesalahan serta apa yang perlu dilakukan ke depannya agar usaha tepat pada strategi yang kita buat pada awalnya. Sekian dari presentasi saya dan mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.